mengenai materi asam, basa, dan garam. Sebelumnya, perkenalkan saya Safina Fodisya Maldewi. Saya Marcella Karisma. Saya Marcella Karisma Diandela. Saya Muhammad Ainul Yakin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marcella. Yang pertama adalah pengertian asam. Asam sering dinyatakan dengan rumus Ha. Biasanya merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH di bawah 7. Asam adalah suatu senyawa apabila larut dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contoh asam adalah asam asetat atau terdapat dalam cuka, dan asam sulfat digunakan dalam aki atau aki mobil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asam diartikan sebagai suatu zat yang dapat menerima proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron. Asam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang bila dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna hingga semua molekul akan terionisasi menjadi ion positif atau H+ dan ion negatif atau sisa asam. Seperti contoh di bawah ini, HCl ditambah air akan menghasilkan H+ plus Cl-. Yang kedua, asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang sebagian terionisasi seketika dilarutkan di dalam air. Contoh CH3COOH tambah air menghasilkan CH3COOO COO- plus H+ atau asam asetat. Selanjutnya, basa. Basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah senyawa natrium hidroksida NaOH yang menguraikan NH+ dan OH- saat dilarutkan. Reaksi basa dengan asam menciptakan senyawa garam. Definisi umum dari basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Basa terbagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contohnya basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion hidroksida dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Selanjutnya, garam adalah kumpulan senyawa kimia dengan komponen utamanya natrium klorida atau NaCl sama saja dengan garam dapur. Proses pembuatan garam dapur di Indonesia pada umumnya dengan cara menguapkan air laut dengan menggunakan sinar matahari atau dengan sumber panas lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Safina. Kebalikan reaksi netralisasi asam basa adalah hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang berarti air dan lisis yang berarti lepas atau penguraian. Hidrolisis garam dapat diartikan sebagai reaksi reversibel penguraian garam oleh air. Sehingga hidrolisis garam adalah reaksi antara salah satu ion-ion garam atau kation atau anion dengan air dan membentuk larutan bersifat asam atau basa. Sifat asam atau basa larutan yang dihasilkan hidrolisis garam bergantung pada jenis asam basa yang membentuk garam tersebut. Misalnya, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah,
garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, serta garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis, karena baik kation maupun anionnya tidak bereaksi dengan air. Misalnya garam natrium klorida atau NaCl yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat yaitu HCl dan NaOH. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian. Misalnya amonium klorida yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah yaitu HCl dan amonia atau NH3. Amonia akan mengalami ionisasi terurai menjadi ion NH4+ dan Cl-. Yang ketiga ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam dari asam lemah dan basa kuat jika dihidrolisis akan mengalami larutan basa. Menghasilkan larutan basa. Misalnya garam natrium fluorida atau NaF yang terbentuk dari asam lemah fluorida atau HF dan asam kuat dan basa kuat natrium hidroksida atau NaOH. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Namun untuk menentukan sifat larutannya harus diperhitungkan konsentrasi asam dan basanya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan hidrolisis bersifat asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka larutan hidrolisis bersifat basa. Adapun jika nilai Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral. Misalnya garam amonium asetat yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah yaitu asam asetat dan amonium hidroksida. Selanjutnya yaitu sifat asam. Sifat-sifat asam adalah sebagai berikut. Yang pertama mempunyai rasa masam, yang kedua mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap menjadi warna merah. Selanjutnya bersifat korosif dan yang terakhir mempunyai pH kurang dari 7. Sifat basa, yang pertama mempunyai rasa pahit. Yang kedua dapat mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Yang keempat dapat menetralkan asam. Yang kelima basa kuat bersifat kaustik dan yang terakhir mempunyai pH lebih dari 7. Sifat garam yang pertama mempunyai rasa asin, yang kedua dapat menghantarkan alus listrik, yang ketiga tidak mengubah warna lakmus merah maupun memiliki pH terbentuk dari sisa asam dan sisa basa. Senyawa yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pH. pH atau power of hydrogen. pH adalah derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Skala pH berkisar dari 1 sampai 14. Nilai 7 menunjukkan suatu zat bersifat netral. Suatu asam memiliki nilai pH yang lebih kecil dari 7. Semakin nilai pH mendekati angka 0, maka tingkat keasamannya semakin kuat. Sedangkan jika nilai pH suatu zat mendekati 7, maka tingkat keasamannya semakin lemah atau berkurang. Senyawa basa memiliki nilai pH yang lebih besar dari 7. Semakin nilai pH mendekati nilai 14, tingkat kebasahannya semakin kuat. Rumus mencari asam kuat dan basa kuat. Asam kuat H+ sama dengan A kali Ma. Kemudian basa kuat OH- kali B kali Mb. Untuk mencari M sama dengan N per V. Atau M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Rumus menghitung pH. pH sama dengan min log H+ atau POH sama dengan 14 min pH.
Contoh soal. Hitung konsentrasi ion OH- dalam larutan BaOH2 0,05 m. BaOH2 menghasilkan Ba+ dan 2 OH-. OH- sama dengan B kali Mb. OH- sama dengan 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1 m. Untuk mencari pH OH- sama dengan min log OH- POH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Kemudian mencari pH sama dengan 14 min POH- sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Rumus mencari asam lemah dan basa lemah. Asam lemah H+ sama dengan Ka kali Ma atau derajat ionisasi dikali Ma. Kemudian konsentrasi asam sama dengan derajat ionisasi kuadrat kali Ma. Mencari basa lemah OH- sama dengan akar Kb kali Mb sama dengan derajat ionisasi kali Mb. Kb konsentrasi basa sama dengan derajat ionisasi pangkat 2 kali Mb. Contoh soal. Tentukan H+ yang terdapat dalam asam formiat 0,01 m. Jika diketahui Ka HCOOH sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 4. Reaksi ionisasi HCOOH. HCOOH menghasilkan H+ plus HCCO min. H+ sama dengan akar konsentrasi asam kali Ha. H+ sama dengan akar 1,7 kali 10 pangkat min 4 kali 0,01 sama dengan 1, kali 10 min 3 m. Mencari pH sama dengan min log H+ sama dengan min log kali 1,3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min log 1,30 tambah log 10 min pangkat min 3 sama dengan 3 min log 1,30. Rumus mencari tetapan hidrolisis. Garam dari asam lemah dan basa kuat. OH- sama dengan akar Kw per Ka kali G. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah. H+ sama dengan akar Kw per Ka kali G. Garam dari asam lemah dan basa lemah. H+ sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Ka HCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 mol per liter. Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. pH dari larutan garam NH4CN 0,2 m adalah
Diketahui KaHCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 mol per liter. KbNH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Kemudian dimasukkan pada rumus KH sama dengan KW per KA kali KB. Menghasilkan 1,38 mol per liter. Lalu dimasukkan ke H plus sama dengan 14,9 kali 10 pangkat min 10. Jadi pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 1,4 min log 14,9 kali 10 pangkat min 10 atau sama dengan 8,827. Selanjutnya ada indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat berubah warna karena adanya perubahan larutan. Indikator tersendiri memiliki dua jenis, yaitu alami dan buatan. Yang pertama ada indikator alami. Indikator alami merupakan jenis indikator yang dibuat dari tumbuhan, baik dari bagian bunga, daun, buah, dan batang. Berbagai jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan menjadi indikator alami, di antaranya bunga sepatu, bougainville, kunyit, rosella, dan kubis ungu. Bahan alam yang dapat dibuat dari bahan tanaman yang berwarna. Selanjutnya ada indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi, seperti lakmus, indikator universal, larutan indikator seperti phenolphthalein, metil merah, bromtimol biru. Metil merah atau MM memberikan warna merah dalam lingkungan asam dan kuning dalam lingkungan basa. Metil jingga atau MO memberikan warna merah dalam lingkungan asam dan kuning pada lingkungan basa. Indikator basa contohnya PP memberikan warna merah muda dalam lingkungan basa dan tidak berwarna dalam lingkungan asam. Bromtimol biru atau BTB memberikan warna kuning dalam asam dan biru dalam basa. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerapan asam. Pertama ada asam klorida atau HCl. HCl digunakan sebagai pengawet baja, produksi senyawa organik dan anorganik, kontrol pH, netralisasi, regenerasi penukaran ion, pengolahan kulit, pemurnian garam biasa, pembersih rumah tangga, konstruksi bangunan, dan pengasaman sumur minyak. Yang kedua ada H2SO4 atau asam sulfat yang dapat digunakan sebagai refining minyak, pengolahan logam, pembuatan rayon, membuat baterai timbal tipe asam, pembuatan obat, bahan kimia pertanian, kertas, kaca, dan deterjen. Asam bromida atau HBr digunakan sebagai bahan pembuat anti api pada industri plastik dan pada berbagai produk seperti kabel, cat pelapis, konektor, karpet, dan peralatan dapur, disinfektan, pemurnian air, pestisida, fotografi, obat-obatan, dan pewarna. Selanjutnya ada asam klorat yang dapat digunakan sebagai zat pengoksidasi. Lalu ada asam karbonat yang digunakan sebagai soda kue atau tekstil, kosmetik, farmasi, dan pasta gigi. Selanjutnya ada asam fosfat yang dapat digunakan sebagai inhibitor karat, ekstrak gigi, dan ortopedik, aditif makanan, elektrolit, flux, ekcan industri, bahan baku pupuk, pendispersi, dan komponen produk pembersih rumah. Untuk yang kedua yaitu penerapan basa.
Natrium hidroksida atau NaOH. Natrium hidroksida digunakan untuk pembuatan kertas dari kayu, pembuatan bahan kimia organik, produksi surfaktan, sabun, dan pemutih. Kalsium hidroksida CaOH2 digunakan sebagai flokulen pada air, pengolahan limbah, pengolahan tanah asam, bahan alkal untuk menggantikan natrium hidroksida, reaksi kimia, dan pestisida. Aluminium hidroksida atau AlOH3 digunakan sebagai pembuatan berbagai macam senyawa aluminium lainnya. Menetralisir asam lambung, menurunkan kadar fosfat pada penderita penyakit ginjal kronis. Hidroksilamin atau NH2OH digunakan sebagai zat pereduksi antioksidan dan reagen untuk reaktivasi enzim. Amonium hidroksida atau NH4OH digunakan sebagai pembersih rumah tangga, alkil amina, penggelapan perabotan, produksi pangan, pengolahan tembakau, dan perlakuan jerami untuk ternak. Yang ketiga, penerapan garam. Pertama, yodium atau lodium. Zat mineral yodium biasanya terdapat pada garam dapur yang tersedia bebas di pasaran. Namun tidak semua jenis yodium. Yodium berperan penting untuk membantu perkembangan kecerdasan atau kepandaian pada anak. Yodium juga membantu mencegah penyakit gondong atau gondongan. Yodium berfungsi untuk membentuk zat tirosin yang terbentuk pada kelenjar tiroid. 2. Garam mineral fosfor atau P. Berfungsi untuk pembentukan tulang dan membentuk gigi. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan pengawet, biasanya dibuat asinan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, Sony, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang kepada saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa penerapan kehidupan sehari-hari itu terdapat garam yodium ya. Nah, garam yodium sendiri itu memiliki berfungsi untuk pembentukan hormon. Bila mana manusia itu, kita sebagai manusia itu mengonsumsi garam tidak beriodium itu apakah berdampak pada hormon kita atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Sony ditampung terlebih dahulu ya. Baik, Sony, kita akan menjawab pertanyaannya ya.
Kurangnya asupan yodium bisa mengakibatkan penurunan produksi hormon tiroid. Hal ini dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok. Jadi kalau kekurangan garam yang beryodium itu bisa berpotensi untuk memiliki penyakit gondok. Sony, apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi ini. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.